Halo semuanya, pada video kali ini kita akan belajar tentang perbandingan. Tapi sebelum kita mulai pembahasan tentang apa itu perbandingan, saya akan sedikit mengingatkan kembali tentang materi perbandingan yang telah kalian pelajari waktu di SD dulu. Mari kita amati permasalahan berikut ini. Santana memiliki 60 buah kelereng. Reynold memiliki 45 buah kelereng, sedangkan Juna memiliki 80 buah kelereng. Berdasarkan pernyataan di atas, kalian diminta untuk menentukan perbandingan jumlah kelereng antara Santana dan Reynold. Nah, jadi Santana banding Reynold. Nah, kita lihat di sini di soal. Santana memiliki 60 buah, berarti 60, kemudian Reynold memiliki 45 buah, berarti 60 banding 45. Nah, 60 dengan 45 ini angkanya masih terlalu besar untuk perbandingan. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan lagi dengan cara kita bagi kedua angka tersebut dengan 15. Dan kita mendapatkan hasil 4:3. Jadi, perbandingan antara jumlah kelereng Santana dan Reynold adalah 4:3. Kemudian yang kedua, kalian diminta untuk menentukan perbandingan jumlah kelereng Juna dan Santana. Jadi, di sini kita tuliskan Juna terlebih dahulu banding Santana. Nah, Juna memiliki 80 buah. Kemudian Santana memiliki 60 buah, berarti 80 dibanding 60. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan lagi. 80 dan 60 masih bisa kita sederhanakan dengan cara dibagi dengan 20. Hasilnya adalah 4:3. Jadi, perbandingan jumlah kelereng Juna dan Santana adalah 4:3. Nah, selanjutnya bagaimana kalau kalian diminta untuk menentukan perbandingan jumlah kelereng Reynold banding Juna banding Santana. Nah, ini penulisan ini jangan sampai terbalik. Ini harus disesuaikan dengan soalnya. Kalau di sini Reynold dulu, berarti kita tuliskan Reynold dulu. Sesuai dengan urutan yang ada dalam soal. Jangan kalian balik-balik ya. Kemudian, punya Reynold ada 45. Punya Juna ada 80. Kita tuliskan di bawahnya Juna. Kemudian punya Santana ada 60, berarti 45 banding 80 dibanding 60. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan lagi. Nah, ini bisa kita sederhanakan dengan cara dibagi 5. 45 bagi 5, 9. 80 dibagi 5 hasilnya 16. 60 dibagi 5 hasilnya 12. Berarti perbandingan jumlah kelereng Reynold, Juna, dan Santana adalah 9 banding 16 banding 12. Nah, mudah ya? Baik, sekarang apa sih yang dimaksud dengan perbandingan itu? Perbandingan adalah proses membandingkan nilai dari dua besaran yang sejenis. Perbandingan itu bisa juga dinyatakan secara sederhana dalam bentuk pecahan. Contohnya seperti tadi. Dan ini ada contoh lagi, kita diminta untuk menyederhanakan bentuk perbandingan. Yang pertama ada 24 banding 36. Nah, ini bisa kita ubah menjadi bentuk pecahan jadi 24/36. Nah, ini bisa kita sederhanakan, kita bagi dengan 12, hasilnya adalah 2, yang bawah 36 dibagi dengan 12 hasilnya adalah 3. Berarti bentuk perbandingannya adalah 2:3. 24 banding 36 itu bentuk sederhananya adalah 2 dibanding dengan 3. Kemudian ada 96 cm banding 64 cm. Nah, ini besarannya sudah sejenis, berarti bisa kita langsung sederhanakan. 96/64 kita sederhanakan. Kita bagi dengan 8, 96 jadi 12, kemudian 64 jadi 8. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi dengan cara dibagi dengan 4. Hasilnya adalah 3/2. Jadi, bentuk sederhananya adalah 3:2. Contoh selanjutnya, ada 15 km banding 2.500 meter. Nah, di sini satuannya berbeda kilometer dan meter. Jadi kita tidak bisa langsung menyederhanakannya. Nah, kita lihat di sini ada satuan panjang dari kilometer sampai milimeter. Nah, kalau turun 1 kali berarti dikali dengan 10. Turun 2 kali
dikali dengan 100, apabila naik, itu naik 1 kali dibagi dengan 10. Nah, sedangkan di sini kilometer, ini akan kita ubah menjadi meter. Berarti kilometer ke meter turun berapa kali? Coba kita lihat. Ini 1, 2, 3. Berarti dari kilometer ke meter itu turun 3 kali. Berarti kita kalikan dengan 1000. 15 kilometer untuk jadi meter kita kalikan dengan 1000. Berarti 15 dikali dengan 1000. Hasilnya adalah 15.000 per 2.500. Nah, ini kita sederhanakan, kita bagi dengan 2.500. Hasilnya adalah 6/1 atau 6/1. Kemudian di sini ada 24 ton banding 4.800 kg. Nah, di sini jelas satuannya berbeda, ada ton dan kilogram. Kita lihat konversi di satuan berat. 1 ton itu sama dengan 1000 kg. Berarti ton biar jadi kilogram, kita kalikan dengan 1000. Berarti 24 kita kalikan dengan 1000. Kemudian hasilnya adalah 24.000 dibagi dengan 4.800. Kita sederhanakan, langsung kita bagi dengan 4.800. Hasilnya adalah 5/1 atau 5/1. Kemudian yang selanjutnya ada 2 gross banding 8 kodi. Nah, di sini gross dan kodi itu menyatakan satuan jumlah. Dan di sini jelas berbeda. Jadi tidak bisa kita langsung menghitungnya. Kita konversikan dulu. Nah, di sini 1 gross itu sama dengan 144 buah. Kemudian 1 kodi sama dengan 20 buah. Berarti 2 gross, 2 dikali 144. Kemudian 8 kodi itu 1 kodinya 20 buah, berarti 8 dikali dengan 20. Nah, sekarang tinggal kita kalikan saja. Hasilnya 288 buah per 160 buah. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Kita bagi dengan 8. Kita bagi dengan 8. 288 dibagi dengan 8 hasilnya adalah 36, kemudian 160 dibagi dengan 8 hasilnya 20. Kemudian kita sederhanakan lagi. Kita bagi dengan 4 hasilnya adalah 9 dan yang bawah 5. Berarti 2 gross banding 8 kodi itu bentuk sederhananya adalah 9/5. Nah, ini caranya untuk menyederhanakan bentuk perbandingan apabila satuannya berbeda. Apabila satuannya berbeda, maka kita harus samakan terlebih dahulu. Apabila berbeda, tidak bisa kita langsung menyederhanakannya. Kita harus menyamakan seperti ini dulu, baru bisa kita sederhanakan. Baik, selanjutnya adalah penyelesaian masalah dalam perbandingan. Nah, kita mulai dari contoh yang pertama. Dalam suatu kelas terdapat 32 orang siswa. 12 orang diantaranya adalah laki-laki. Kemudian kalian diminta untuk menentukan perbandingan jumlah siswa perempuan dan siswa laki-laki. Yang pertama yang diketahui adalah jumlah siswa yaitu 32 orang di sini. Kemudian jumlah laki-laki ada 12. Nah, sekarang jumlah perempuannya ada berapa? Dalam satu kelas, jenis kelamin itu kan cuma ada 2, laki-laki dan perempuan. Tidak mungkin ada jenis kelamin yang lain. Berarti jumlah di sini adalah jumlah dari laki-laki dan perempuan. Untuk mencari jumlah siswa perempuannya, kita tinggal kurangin saja. 32 kita kurang dengan 12, hasilnya adalah 20 orang. Kemudian tinggal kita menentukan perbandingan jumlah perempuan dan laki-laki. Di sini perempuan dan laki-laki, berarti perempuan kita tulis dulu, kemudian baru laki-laki. Perempuannya 20, laki-lakinya 12. 20 banding 12. Kita sederhanakan dibagi dengan 4, hasilnya adalah 5/3. Jadi, perbandingan jumlah perempuan dan laki-laki adalah 5/3. Mudah ya? Kemudian contoh yang kedua. Selisih uang Rina dan uang Sinta adalah 600.000. Perbandingan uang Rina dan Sinta adalah 9/7. Kalian diminta untuk menentukan jumlah uang yang dimiliki oleh Sinta, dimiliki oleh Rina, dan jumlah uang Sinta dan Rina. Baik, kita mulai dari yang pertama. Yang diketahui adalah
selisih uang mereka ada 600.000, kemudian perbandingan Rina dan Sinta adalah 9:7. Berapa uang yang dimiliki oleh Sinta? Nah, caranya adalah seperti ini. Sinta per selisih perbandingan dikali dengan selisih uangnya. Nah, di sini yang ditanyakan kita taruh atas. Berarti perbandingan Sinta kita taruh di atas. Kemudian kenapa di sini kok selisih perbandingan? Karena di sini yang diketahui adalah selisih uangnya. Jadi perbandingannya kita cari selisihnya. Nah, sekarang tinggal kita masukkan angkanya. Perbandingan Sinta itu kan 7. Berarti 7 per selisih perbandingan. 9 dikurangi dengan 7. Dikali dengan selisih uangnya. Selisih uangnya adalah 600.000. Berarti di sini 600 dikali dengan 600.000. Nah, jadi 7 per 2 dikali 600.000. Kemudian tinggal kita sederhanakan. Kita bagi dengan 2, hasilnya 300.000 di sini. Kemudian kita kalikan dengan 7. Berarti hasilnya adalah 2.100.000. Jadi uang yang dimiliki oleh Sinta adalah 2.100.000 rupiah. Kemudian pertanyaan yang kedua, berapa uang yang dimiliki oleh Rina? Caranya sama seperti menghitung jumlah uang Sinta tadi. Yaitu rumusnya di sini perbandingannya Rina kita taruh di atas karena yang dicari adalah punyanya Rina per selisih karena yang diketahui adalah selisih di sini. Nah, tinggal kita masukkan angkanya. Perbandingan Rina 9, kemudian selisih perbandingannya 9 dikurangi dengan 7 kali 600.000. Sama seperti tadi, kita sederhanakan, kemudian tinggal kita kalikan 9 kali 300.000, hasilnya 2.700.000. Jadi uang yang dimiliki oleh Rina adalah 2.700.000 rupiah. Kemudian pertanyaan yang ketiga, jumlah uang Sinta dan Rina. Sebenarnya kita tinggal menjumlahkan saja jumlah uang Sinta dan Rina yang telah kita hitung tadi. Akan tetapi kalau dalam soal itu yang ditanyakan adalah langsung jumlah uang Sinta dan Rina. Nah, ini kita tidak perlu menghitung satu persatu. Akan tetapi kita hanya satu kali menghitung saja. Nah, karena di sini yang ditanyakan adalah jumlah uang Sinta dan Rina, maka perbandingannya harus kita jumlah per selisih perbandingan karena yang diketahui adalah selisih uangnya di sini kemudian dikali dengan selisih uangnya sama dengan berarti jumlah berarti kita tambahkan selisih kita kurang, hasilnya jadi 16 per 2 dikali dengan 600.000. Kita sederhanakan seperti tadi, tinggal kita kalikan 16 kali 300.000, hasilnya adalah 4.800.000. Berarti jumlah uang Sinta dan Rina adalah 4.800.000 rupiah. Baik, selanjutnya contoh yang ketiga. Astan memiliki 360 buah kelereng yang terdiri atas 3 warna. Perbandingan kelereng warna merah dan biru adalah 5:7. Sedangkan perbandingan kelereng warna biru dan putih adalah 2:3. Tentukan jumlah kelereng berwarna biru dan selisih kelereng berwarna putih dan merah. Baik, dari soal ini diketahui jumlah kelerengnya ada 360. Kemudian perbandingan merah dan biru ada 5:7. Kemudian biru dan putih perbandingannya adalah 2:3. Nah, langkah yang pertama kalian harus menentukan perbandingan merah banding biru banding putih terlebih dahulu. Baru kalian bisa menentukan atau menjawab pertanyaan ini. Nah, caranya gimana agar bisa jadi dua perbandingan ini menjadi satu perbandingan? Nah, mari kita lihat. Ini ada 2 perbandingan, akan kita jadikan satu perbandingan, merah banding biru banding putih. Nah, di sini birunya kan ada 2. Nah, birunya ini kita satukan, jadi letaknya ada di tengah. Kita gunakan rumus N terbalik, seperti ini. Nah, ini kita kalikan. Caranya gimana? Yang pertama, merah kita kalikan dengan biru. Berarti di sini 5 dikali dengan 2, hasilnya adalah 10. Itu punyanya merah. Kita taruh di bawah merah. Kemudian, biru kita kalikan dengan biru. Berarti 2 kita kalikan dengan 7. Itu punyanya biru.
Hasilnya adalah 14. Kemudian untuk putih berarti biru dikali dengan putih. 7 dikali dengan 3. Hasilnya adalah 21. Nah, kalau sudah, yang diketahui kan tadi jumlah kelereng 360 buah. Kemudian perbandingannya tadi merah banding biru banding putih adalah 10 banding 14 banding 21. Nah, sekarang tinggal kita hitung saja jumlah kelereng berwarna biru. Berwarna biru. Berarti kita cari berwarna biru. Berarti perbandingan biru kita taruh di atas karena yang dicari adalah biru. Kemudian per jumlah perbandingan karena di sini yang diketahui adalah jumlah kelerengnya. Baru nanti yang belakang kita kalikan dengan jumlah kelerengnya. Nah, sekarang tinggal kita masukkan angkanya. Perbandingan biru adalah 14, berarti 14, kemudian jumlah perbandingan 10 tambah 14 tambah 21, kita taruh di bawah, dikali 360. Hasilnya yang bawah adalah 45, kemudian kita sederhanakan, langsung kita bagi 45, yang bawah tinggal 1, yang atas tinggal 8. Berarti tinggal 14 dikali 8, berarti jumlah kelereng biru adalah 112 buah. Kemudian yang kedua, kita diminta untuk mencari selisih kelereng berwarna putih dan merah. Nah, di sini kita tidak perlu menghitung jumlah putih berapa, jumlah merah berapa, karena itu akan memakan waktu juga. Nah, caranya agar lebih cepat, langsung seperti ini saja. Di sini kan selisih kelereng warna merah, kelereng warna putih dan merah, berarti putih dikurangi merah. Ini perbandingan putih dikurangi dengan perbandingan merah per jumlah perbandingan. Karena yang diketahui adalah jumlah kelerengnya. Baru dikali dengan jumlah kelerengnya. Kita masukkan angkanya. Putih itu berarti 21. Merahnya ini adalah 10. Berarti 21 dikurangi dengan 10. Per 10 tambah 14 tambah 21. Jumlah perbandingan ini. Baru dikali 360. Nah, 11 per 45 kali 360. Kita sederhanakan seperti tadi. Tinggal 11 dikali dengan 8. Hasilnya adalah 88 buah. Itu adalah selisih kelereng berwarna putih dan merah. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih dan selamat belajar.